larangan zina misalnya. Wala taqrabu zina. Bahkan kecamannya tinggi. Di surah An-Nur itu, surah ke-24, di ayat keduanya langsung kecaman sifatnya, menunjuk pada hukuman. Az-zaniyatu waz-zani. Tuh. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina laki-laki dan pezina perempuan hukum. Saking bahayanya zina. Apa artinya zina? Katakan wallahu a'lam kalau nggak tahu. Ya, malaikat ditanya, Allahu a'lam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Sahabat ditanya, Allah wa rasuluhu a'lam. Anda malaikat bukan, sahabat bukan. Apa itu zina? Zina baik dituliskan pakai alif ke bawah atau alif ke atas, ada dua bentuk. Jadi ada lughah Najd, ada lughatu Hijaz, Quraisy. Begini, az-zina, ada yang begini, maaf, gini, zina. Ada yang begini, az-zina. Ya, dua-duanya itu bentuk tulisan. Benar maknanya, sah. Secara bahasa itu punya beragam arti. Di antara maknanya asy'uru bidhiqa. Asy'uru bidhiqa. Pakai dhad. Kalau pakai dal ayam jantan. Asy'ur bidhiqa. Nih. Ada dhayyiqun, ada dhiqun, itu beda. Kalau dhayyiqun artinya tempat yang sempit. Saking sempitnya udah nggak bisa gerak. Desak-desakan, terhimpit dari kanan, terhimpit di kiri, didesak dari belakang, ketahan di depan. Kebayang nggak tuh gimana tuh? Kehimpit dari kanan, kehimpit kiri, terdorong dari belakang, tertahan di depan. Susah tuh, sulit. Kalau ada orang di keramaian sampai terdesak begitu, enak nggak kira-kira? Tidak ya? Tidak nyaman beraktivitas. Nah itu dhayyiq bahasa Arabnya. Al-makanu dhayyiq, tempatnya udah sempit, jangan maksa masuk. Oleh ikhwani la tujbilu dukhul ila masjid. Tolong teman-teman laki-laki jangan paksakan masuk makan dhayyiq, tempatnya udah sempit. Khawatirnya desak-desakan nggak enak nanti. Itu tempat. Tapi kalau perasaan hati yang sempit, yang saking terhimpitnya perasaan ini nggak enak beraktivitas. Makan nggak enak, minum nggak enak, berpakaian nggak enak, jalan lunglai, beraktivitas takut dengan orang di sekitaran. Nah, itu bahasa Arabnya dhiqun. Zina itu secara bahasa artinya asy'uru bidhiq. Satu hal yang bisa menyebabkan perasaan menjadi sempit dan gelisah. Di secara bahasa aja udah ngasih sinyal ke kita. Kalau ada orang nekat berzina, perasaannya akan sempit. Penuh dengan ketakutan. Makanya orang berzina itu takut sembunyi-sembunyi. Datang ke tempat kadang-kadang yang jauh diketahui orang. Tempatnya nggak mau terang-terangan, bikin yang remang-remang. Bikin yang gelap sekalian. Ya takut, karena ketahuan orang takut. Kalau dipublikasikan, takut ketahuan. Makanya diberi sinyal dari bahasa juga, ketika Anda berbuat seperti ini, hati Anda tuh nggak akan tenang. Sesuatu yang membuat tidak tenang bertentangan dengan fitrah misi hidup kita di dunia sebagai khalifah. Kan hidup kita itu mesti tenang, nyaman. Zina itu bikin gelisah. Zina itu bikin gak tenang. Makanya orang berbuat selingkuh, berbuat zina, berbuat mesum macam-macam, nggak akan tenang hidupnya. Dan itu bertentangan dengan fitrah kemanusiaan kita. Silahkan cek betapa banyak di rumah tangga itu muncul kehancuran, muncul bencana karena melanggar ketentuan yang tadi diharamkan. Istri selingkuh, muncul pertentangan di rumah tangga. Suami selingkuh, muncul pertentangan di rumah tangga yang tidak jarang menghadirkan dosa turunan yang lainnya. Pembunuhan. Saya hari Sabtu yang lalu menyampaikan di Tanah Kusir tentang salah satu turunan dosa besar dari zina. Yang turunan dosa ini bisa melahirkan dosa lebih tinggi nilainya dibandingkan dosa Fir'aun. Fir'aun itu salah satu dosa terbesarnya adalah hobi bunuh orang. Hobi bunuh. Bunuhnya bukan bunuh biasa, sampai Al-Quran menyebutnya su'al azab. Siksaan yang kejam. Itu di Quran surah kedua ayat 49. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab.
Apa bentuknya? Yudzabbihuna abna'akum. Jadi ketika diinfokkan, awas hati-hati oleh peramal-peramalnya, dukun-dukunnya, makanya dukun bahaya tuh. Kalau yang bahaya-bahaya jangan diperindah. Ini kadang-kadang kosakatanya diperindah. Paranormal, padahal nggak normal. Hati-hati itu. Penerawang macam-macam jangan dipakai, bahaya. Udah dari dulu sudah disampaikan di bahaya. Nah kata dukun-dukunnya ini nanti akan ada nih sosok yang bisa menggoncang Anda di masa depan. Akhirnya apa yang terjadi? Keluarkan dekret. Mulai hari ini saya tugaskan Algojo datang, siap. 2 orang datang. Yang satu intelijen untuk mengawasi ibu-ibu yang hamil. Cuman zaman Firaun intelijennya khusus ngawasin ibu hamil. Tuh. Yang kedua, eksekutor dengan pisau yang sudah terasah. Jika memang yang lahir dari ibu itu keluar kemudian laki-laki, maka seketika akan disembelih di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Karena khawatir bayi ini tumbuh menjadi sosok yang diramalkan tadi. Cara nyembelihnya Pak bukan sembelihan biasa. Di dalam bahasa Arab itu ada 2 jenis sembelihan. Satu nahara, nun hara. Nahara itu menyembelih, objek yang disembelih masih berdiri untuk hewan. Makanya unta cara menyembelihnya disebut dengan nahar. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Unta nggak dijatuhkan dulu Pak, Bu. Sambil berdiri. Jadi kalau main ke Kakia, Udaybiyah, ya, saat haji atau umrah main ke peternakan unta. Lihat bagaimana disembelihnya. Itu kalau ada pisaunya kecil begini, maka untanya ditempelkan di pisau di bagian untanya, dicari kemudian di urat lehernya itu nadi yang cepat kemudian untuk bisa disembelih. Nanti paling begini-begini, set, selesai, mundur, sudah. Kalau pakai golok besar, untanya yang datang, set, datang lagi, set, datang lagi, set. Ada pakarlah di situ, berdiri. Tapi kalau dijatuhkan seperti sapi, kerbau, kambing dan sejenisnya, itu bahasanya berubah dari nahara menjadi dzabaha. Dzal, ba dan ha. Nah, ini makanya kalau kita nyembelih sapi, ya kan? Kambing, kerbau kan dijatuhkan dulu kan? Itu pun kata Nabi mesti lembut. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau Anda mau nyembelih hewan sembelihan, maka lakukan dengan cara yang paling bagus. Jatuhkannya mesti lembut, jangan tiba-tiba tarik 1, 2, pelan-pelan aja, jatuh. Bahkan di Australia itu ada yang praktikkan orang Islam, hewannya disayang, bacain zikir kadang-kadang. Itu pas mau disembelih, memang fitrah hewan ternak itu untuk disembelih, khidmat dia itu senang kalau bisa disembelih. Makanya waktu mau disembelih itu cuma ditutup matanya, telinganya, hewannya itu dipinggirkan dua-duanya, tidur sendiri begini. Sendiri tinggal nyembeli gitu. Dan saat nyembeli pun kata Nabi tajamkan pisaunya supaya tidak banyak menyakiti hewannya. Sekali tarikan set, sudah ya. Dan saat menajamkan pun gak boleh depan hewannya, dilarang. Sabar ya, nggak akan lama kok. Lihat nih, tajam, dosa. Sekali. Tapi kalau berkali-kali begini pakai tasydid, dzabbaha yudzabbihu, gorok. Kalau banyak yang melakukan tidak sekali 2 kali, jamakkan bentuknya, tambahkan fi'il mudhari. Rumusnya anita, hamkallah. Hamzah, hamkallah. Hamzah nun ya ta. Kalau banyak tambah un di ujungnya. Ini ayat menggunakan bentuk yang ketiga. Sudah berkali-kali banyak yang ngerjain yudzabbihuna abna'akum. Jadi kalau ketahuan lahir laki-laki, angkat, jatuhkan di hadapan ibu yang baru melahirkan. Gorok. Kata Allah kejam. Kejam. Siksa yang paling kejam. Bayangkan. Perbuatan Firaun disebut oleh Al-Quran langsung sebagai siksa yang sangat kejam. Tapi sekejam-kejamnya Firaun, sefiraun-firaunnya, dia masih nungguin dulu sampai lahiran. Kalau perempuan bebas, laki-laki eksekusi, kejam. Pezina sekarang bahkan dia tidak harus menunggu sampai lahiran. Begitu ketahuan kamu mengandung ya, aborsi. Dan dia nggak peduli baik laki-laki atau perempuan, gugurkan. Itu dosa lebih kejam dibandingkan dengan Firaun yang telah mengerjakan itu pada masa-masa yang lalu. Firaun sejahat-jahatnya masih nunggu lahir. Orang sekarang pezina baru ngandung langsung harus gugurkan. Tuh, dosa turunannya tinggi di situ. Tapi nanti ada jalan untuk kembali untuk taubat. Ada nanti. Turun Quran surah 39 ayat 53.
Cuman saya mau katakan bahwa ini hal semacam ini, kenapa perbuatan ini dilarang? Supaya tidak mengotori misi suci kita sebagai khalifah. Merusak tatanan kehidupan. Nasab acak-acakan. Apa Anda nggak tega melihat anak itu digunjing oleh saudaranya? Karena nasabnya tidak jelas. Oh, kamu anak zina ya, kamu anak haram ya. Yang ngerjakan haram itu bapak ibunya, kenapa anaknya yang kena? Tuh. Apa nggak tega lihat saat masa pernikahannya? Bintinya disertakan pada ibunya, bukan bapaknya. Nasabnya diputus di situ. Apa antum nggak paham akan merusak warisan di situ? Apa nggak ngerti akan merusak kehidupan? Karena kalau perbuatan haram, lahirnya haram, kemudian dalam konteks perbuatan haram tadi, pasti akan menyertai yang lainnya haram juga. Maaf, hartanya akan haram juga. Yang lain akan nggak benar juga, dan beban kepada anaknya di kemudian hari. Anaknya nggak salah. Ini perbuatan ini yang buruk. Dosa turunan muncul dan merambat kemana-mana. Silakan cek. Pergaulan bebas, muncul narkotik di situ. Silakan cek. Di tempat-tempat yang ada perbuatan gini akan selalu lekat dengan narkotika. Mabuk-mabukan ada, mabuk lekat dengan zina. Silakan cek. Ini akan merusak ini. Makanya benar ketika pemerintah, ketika dari polisi, Kamtidmas, TNI dan sebagainya, narkotika dilarang, tindak ini, tindak itu. Kenapa? Itu spiritnya demikian. Dan negara kita bukan negara agama, tapi nilai-nilai spiritual itu memberikan roh pada kehidupan berbangsa dan beragama. Itu cara bacanya. Makanya jadi amanat di undang-undang kita. Pasal 29 ayat 2 itu kan, dasar negaranya itu ketuhanan yang Maha Esa. Ayat satunya, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Dikuatkan di Pancasila, sila pertama. Yang keduanya, membimbing kita untuk belajar agama dengan baik. Dari kebaikan itu dibawa untuk membangun bangsa. Itu cara berpikirnya. Makanya bangsa itu bisa makmur. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Maka kita sholat supaya bebas dari perbuatan ini. Makanya saat sholat itu turun ayat. Quran surah 29 ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya. Fahsya perbuatan yang muncul dari syahwat. Zina, syahwat, porno aksi, pornografi, LGBT, fahsya. Kita bantu untuk balik. Ayo kembali kita rangkul lagi. Ajarkan yang benar, ajak ke masjid, suruh tobat, suruh lebih baik lagi. Itu ajaran agama. Kalau mereka semua baik, membangun bangsanya bagus. Makanya paham-paham yang bertentangan dengan itu harusnya tidak tumbuh di negeri ini. Liberalisme itu nggak boleh ada di sini. Sekularisme nggak bisa. Kenapa? Karena pertama bertentangan dengan undang-undang, yang kedua bertentangan dengan spirit agama, yang ketiga bisa merusak. Ini ada orang kena LGBT, kita mau obatin. Kata agama, yuk kita tarik supaya dia berubah. Medis diobatin, tiba-tiba muncul makhluk ini satu. Nggak apa-apa kok, Anda memang fitrahnya sudah homo. Coba bayangkan kalau bapak Anda yang homo, kan nggak ada Anda. Apa Anda ridho kalau ibunya lesbi? Apa Anda ridho kalau pasangan Anda sendiri menikah karena membuktikan Anda bukan seperti itu. Sekarang Anda tega mengatakan pada orang lain itu fitrah Anda. Cie-cie. Itu makanya hati-hati tuh. Awas. Kampus-kampus yang ikut-ikutan paham-paham begitu tuh. Nggak boleh. Nah, ini kok bisa menjamur? Karena difasilitasi oleh kita sendiri. Makanya jangan pernah ngadain seminar-seminar pada yang begitu. Nanti merusak kehidupan kita. Fungsi yang sesungguhnya kemudian kita lupa. Yang tambahan-tambahan tidak penting malah meracuni kehidupan kita. Sekarang banyak racun. Kelihatannya madu padahal racun. Tayangan-tayangan kayak madu di TV, padahal racunnya banyak. Pilihannya susah, Bu. Coba ibu pilih mana? Di madu apa di racun? Sudah, nanti saja. Tuh. Paham ya? Itu secara bahasa sudah terbukti, dampaknya sudah ada. Hukum negara kita juga mendukung, kurang apa lagi? Jadi kalau ada orang yang tidak mengerjakan itu perintah, malah mengerjakan larangan, artinya boleh. Jadi dia belum paham dengan konsekuensi-konsekuensi yang dimaksudkan. Mabuk, Quran itu jelaskan kenapa khamar nggak boleh. Khamar itu apa? Kuruma yakhmarul aqla, yang bisa merusak kepada akal. Makanya bukan cuma minuman, obat-obatan. Orang Islam itu udah jelas. Jangan bersentuhan dengan narkotika, sabu, nggak ada, ekstasi, buang. Kalau beriman itu jelas, makanya ada hukum ketika dikerjakan dosa. Kenapa dilarang itu? Dilarang itu supaya tidak merusak akal. Kalau akalnya rusak, bagaimana bisa membangun kehidupan kita? Bagaimana bisa menjadi khalifah yang benar kalau akalnya rusak? Kepintaran dirusak, mau membangun dirusak, generasi dirusak. Itu bahaya itu.
Makanya dilarang. Jauhi, jauhi, jauhi. Innamal khamru wal maisir wal azlamu. Terus wal ansabu rijzun min amali syaitani fajtanibu. Turun Quran surah kelima ayat 90 sampai 91 itu. Awas, hati-hati kata Allah itu. Itu pekerjaan setan. Jangan diikuti. Khamar pekerjaan setan. Jadi kalau ada orang bersentuhan dengan narkotika, dengan sabu, dengan ekstasi, dia sedang digoda oleh setan, dikendalikan. Belum selesai sampai situ. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawah. Setan itu dari semua perbuatan tadi nanti akan menggerakkan Anda untuk hadir dalam sifat permusuhan. Tuh, nggak normal, emosi tidak stabil dan sebagainya. Makanya turun larangan-larangan itu. Maaf ya, judi, zina, mabuk, narkotik. Kenapa dilarang semuanya itu? Ada dampak yang bisa merusak fungsi kehidupan kita. Termasuk, maaf, perbuatan yang melahirkan aspek-aspek harta haram dalam hidup. Korupsi, hartanya haram. Mencuri, hartanya haram. Riba, hartanya haram. Ketika semua itu dikerjakan dalam kehidupan, maka akan berpengaruh kepada pola-pola kehidupan yang telah ditetapkan oleh Allah sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim.